Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imam Khadafi dan teman saya Naufal Araditya. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil daripada ujian tengah semester kami dengan mata kuliah Enterprise Resource Planning dengan dosen Bu Andrea Ningsih, Eskom Mkom. Kami akan membahas terkait studi kasus implementasi ERP. Yang pertama, apa itu ERP? ERP ialah sistem terintegrasi yang membantu perusahaan dalam mengelola sumber daya dan proses bisnisnya. ERP itu sendiri memiliki tujuan untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan kepuasan pelanggan melalui pengelolaan yang terkoordinasi dari berbagai fungsi perusahaan. Dengan menggunakan ERP, perusahaan dapat mengelola berbagai aspek bisnis seperti manajemen, sumber daya manusia, keuangan, persediaan, logistik, produksi, dan lain-lain. Yang tentunya dengan lebih efisien dan efektif. Contoh, ERP menyediakan akses real-time ke data bisnis yang terkait, seperti laporan keuangan, inventaris, dan analisis penjualan. Dengan informasi yang akurat dan terkini, manajemen dapat membuat keputusan yang lebih baik dan lebih cepat, mengidentifikasi tren pasar, mengoptimalkan strategi penjualan, dan mengurangi risiko kesalahan. Selanjutnya masuk ke pembahasan bab satu, yaitu implementasi ERP. Kami mengambil contoh ERP pada perusahaan tekstil. Suatu perusahaan tekstil memiliki permasalahan dalam mengelola sistem mereka, seperti kurangnya visibilitas, rantai pasok yang tidak efisien, yang mengakibatkan kesalahan pada pengelolaan data pelanggan. Tahapan yang dapat dilakukan oleh perusahaan tersebut diantaranya yang pertama ada lakukan analisis menyeluruh dan mengidentifikasi kebutuhan bisnis apa yang mereka butuhkan. Yang kedua ada memilih sistem yang akan digunakan, yang tentunya cocok dengan perusahaan mereka. Yang ketiga ada perancangan sistem, seperti melakukan alokasi sumber daya terlebih dahulu, merancang antarmuka sistem, hingga integrasi ya, dengan sistem yang sudah ada. Yang keempat ada pelatihan pada sumber daya manusia perusahaan tersebut, sehingga para pekerja dapat menggunakan sistem dengan baik. Yang terakhir ada evaluasi dan pemeliharaan, seperti meningkatkan fungsionalitas atau mengatasi masalah yang nantinya akan muncul. Selanjutnya masuk ke pembahasan bab 2. Sistem informasi area fungsional. Kami mengambil contoh absensi karyawan untuk kebutuhan area human resource. Suatu perusahaan memiliki permasalahan pada bagian human resource, seperti pencatatan absensi yang masih manual, keterlambatan dalam penghitungan jam kerja, yang mengakibatkan sulitnya memantau karyawan secara real time. Terdapat beberapa solusi untuk mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut. Contohnya seperti perusahaan tersebut dapat nantinya menggunakan fingerprint scanner yang telah terintegrasi dengan perangkat keras. Sistem akan mencatat data keluar masuknya karyawan dan secara otomatis tersimpan dalam database pusat. Selanjutnya pembahasan bab 3 yaitu pengembangan ERP. Kami mengambil contoh pengembangan ERP pada perusahaan manufakturing. PT Xiaomi memiliki beberapa kendala yang mengganggu proses bisnisnya, seperti kurangnya integrasi antar departemen, keterbatasan visibilitas data secara real time, bahkan kurangnya efisiensi pada operasional mereka. Hadirnya ERP diharapkan mampu mengatasi masalah-masalah tersebut. Ada beberapa hal yang dapat dilakukan oleh PT Xiaomi. Di antaranya yang pertama ada evaluasi kebutuhan bisnis atau menentukan modul atau fitur yang diperlukan. Yang kedua ada perancangan sistem yang relevan dengan modul, sehingga nantinya dapat mengelola proses bisnis dari awal hingga akhir, serta melancarkan aliran informasi antar departemen. Yang ketiga ada pelatihan dan penerapan sistem terkait, bagaimana penggunaan sistem nantinya. Lalu penerapan yang dimulai dari departemen yang paling strategis atau rentan. Yang terakhir ada evaluasi. Apabila terdapat kekurangan atau ketidakcocokan pada sistem, sehingga dapat dilakukan upaya perbaikan yang berkelanjutan. Masuk ke pembahasan bab 4, yaitu software ERP dan implementasi. Kami mengambil contoh implementasi SAP ERP perusahaan retail. Pengelolaan inventaris, fleksibilitas, serta efisiensi operasi selama ini masih menjadi kendala pada PT Bahagia. Perusahaan yang menggeluti bidang retail ini menginginkan peningkatan pada kualitas sistem mereka. Solusi yang dapat digunakan ialah sebagai berikut. Yang pertama, pada manajemen persediaan, penggunaan modul material manajemen atau MMSAP memungkinkan perusahaan untuk mengelola persediaan secara terpadu, seperti pemantauan stok, pemenuhan pemesanan, dan lain-lain. Yang kedua, pada manajemen penjualan.
Penggunaan modul Sales and Distribution (SAP) memungkinkan perusahaan untuk mengoptimalisasi proses penjualan seperti pengiriman pesanan, penagihan yang nantinya dapat meningkatkan efisiensi dalam penjualan mereka. Yang ketiga, pada rantai pasok penjualan, penggunaan modul supply chain management menjadikan visibilitas yang lebih baik terhadap persediaan, produksi, dan distribusi. Yang terakhir ada analisis dan pelaporan. Penggunaan modul business intelligence yang menganalisis data bisnis yang mendalam yang menjadikan kemudahan dalam membuat laporan seperti laporan keuangan, persediaan, dan laporan kinerja. Selanjutnya, pada bab 5 akan dilanjutkan oleh teman saya. Pembahasan bab 5 yaitu bisnis proses re-engineering BRP pada perusahaan manufaktur Jaya Raya. Perusahaan manufaktur Jaya Raya menghadapi masalah dalam hal ketidakefisienan dalam pengelolaan persediaan, kurangnya integrasi antara departemen dan kurangnya visibilitas dalam rantai pasok. Untuk mengatasi masalah ini, perusahaan memutuskan untuk melakukan proses bisnis re-engineering BRP. Solusi yang dapat mereka gunakan setelah melakukan analisis adalah sebagai berikut. 1. Implementasi sistem manajemen persediaan terintegrasi. Perusahaan Jaya Raya harus mempertimbangkan penerapan sistem manajemen persediaan terintegrasi. Yang kedua, meningkatkan komunikasi dan kolaborasi antar departemen. Perusahaan harus memperkuat komunikasi dan kolaborasi antar departemen terkait, seperti produksi, departemen pengadaan, departemen logistik, dan departemen penjualan. Selanjutnya yang ketiga, penerapan lean manufacturing. Perusahaan harus menerapkan prinsip lean manufacturing untuk menghilangkan pemborosan dan peningkatan aliran nilai. Selanjutnya, pembahasan bab 6 yaitu studi kelayakan usaha. Studi kelayakan usaha kafe komunitas. Seorang pengusaha memiliki niat membuka kafe komunitas di daerah perkotaan. Pengusaha tersebut ingin mengetahui apakah usahanya layak dilakukan secara finansial dan berpotensi sukses dalam jangka panjang. Oleh karena itu dilakukan studi kelayakan usaha untuk mendapatkan beberapa solusi mendapatkan beberapa solusi yang harus diterapkan seperti berikut. Yang pertama, diversifikasi menu. Perlunya menyediakan beragam pilihan makanan dan minuman yang menarik untuk memenuhi selera pelanggan yang berbeda-beda. Yang kedua, fokus pada pemasaran. Pengembangan strategi pemasaran yang efektif untuk menarik perhatian calon pelanggan seperti promosi online. Yang ketiga, penawaran acara dan aktivitas. Mengatur berbagai acara atau aktivitas komunitas di kafe seperti pertunjukan musik, diskusi tema tertentu, atau kelas-kelas kreatif. Yang keempat, pelayanan pelanggan yang ramah. Memastikan bahwa stafnya terlatih dengan baik untuk memberikan pelayanan yang ramah dan profesional kepada pelanggan. Selanjutnya, pembahasan bab 7, Business Process Improvement. Contohnya BPI pada sistem penggajian PT Gajah. PT Gajah adalah perusahaan yang memiliki lebih dari 300 karyawan. PT Gajah tersebut memiliki masalah seperti keterlambatan gaji, kesalahan perhitungan, dan lain sebagainya. Perusahaan tersebut ingin melakukan perbaikan pada proses penggajian menggunakan BPI untuk meningkatkan efisiensi, akurasi, dan kepuasan karyawan. Setelah melakukan perbaikan, didapatkan efisiensi. Penggunaan sistem penggajian yang terotomatisasi dan terintegrasi memungkinkan perusahaan untuk menghemat waktu dan sumber daya dalam mengelola proses penggajian. Yang kedua, akurasi. Otomatisasi proses penggajian mengurangi risiko kesalahan manusia dalam perhitungan gaji. Yang ketiga, transparansi. Sistem penggajian yang terintegrasi memungkinkan karyawan mengakses slip gaji mereka secara online. Selanjutnya kesimpulan. ERP adalah sistem yang menyediakan integrasi dan manajemen terpadu atas berbagai aspek operasional perusahaan, seperti manajemen keuangan, sumber daya manusia, rantai pasokan, produksi, dan penjualan. Implementasi ERP memiliki tujuan untuk meningkatkan efisiensi, mengurangi biaya operasional, meningkatkan visibilitas, dan mendukung pengambilan keputusan berdasarkan data yang akurat. Kunci daripada suksesnya implementasi ERP ini ialah memiliki komitmen manajemen yang kuat dan memastikan pemahaman yang mendalam tentang kebutuhan bisnis perusahaan. Dengan begitu, implementasi ERP dapat menjadi alat yang efektif untuk meningkatkan kinerja perusahaan, meningkatkan efisiensi operasional,
dan mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.